Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka kita yang ke-12 ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang komunikasi. Oke, ini bahasan yang sangat mudah. Kenapa? Karena ini sudah setiap saat teman-teman lakukan. Basically dari teman-teman lahir sampai dengan sekarang, berarti which is usianya berapa nih? Ada yang maybe 20 tahun gitu ya, ada yang mungkin 17 tahun mungkin karena baru masuk kuliah. Nah, jadi ini berarti sudah 17 tahun teman-teman belajar ini sebetulnya. Jadi semoga dengan izin Allah bahasan kita pada hari ini bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan, gimana sih proses terjadinya komunikasi, gitu ya? Maka slide ini jawabannya teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa lihat ada 2 lingkaran di sana, ada lingkaran berwarna biru dan juga lingkaran berwarna hijau. Nah, kalau yang biru kita sebut dengan areanya sender. Sender itu siapa sih? Sender itu pengirim pesan. Orang yang mengirimkan pesan. Kita sebut dengan sender. Oke. Semua yang ada di lingkaran biru itu termasuk ke dalam wilayahnya sender. Nah, sedangkan yang di sisi hijau itu kita sebut dengan wilayahnya receiver. Siapa itu receiver? Berarti dia adalah yang menerima pesan. Simple ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada source atau sender. Jelas ya, kalau ada komunikasi pasti harus ada yang mengirimkan pesan terlebih dahulu. Sender. Nah, sender ini ngapain? Sender ini mengirimkan encoding. Nah, encoding itu apa? Encoding itu pesannya. Jadi kalau misalkan dalam perkuliahan ini ceritanya sendernya adalah saya, ya. Apa encodingnya? Semua hal yang dari tadi gue omongin sampai nanti kuliah kita selesai, itulah encoding. Jadi semua hal pesan yang saya sampaikan itu disebut dengan encoding. Kalau teman-teman chatting, semua hal yang teman-teman ketik ketika chatting, ketika teman-teman mau mengirim sebuah pesan, itulah encoding. Ketika teman-teman berkirim surat, semua hal yang teman-teman tulis di atas kertas, itulah encoding. Gampang ya, pokoknya pesan yang mau disampaikan itu kita sebut dengan encoding. Nah, encoding ini atau pesan ini dikirim melalui apa? Itulah yang kita sebut dengan channel message. Bisa melalui daring kayak sekarang dalam jaringan kita online, bisa pesannya dikirim melalui surat, bisa pesannya dikirim melalui apa maybe, dikirim melalui surat kabar, melalui iklan televisi, whatever you name it. Banyak sekali channel message yang bisa teman-teman optimalkan. Nah, setelah sampai dengan channel message, ini sudah beririsan nih. Sender dan receiver sudah mulai bertemu di sini. Karena ada channel message, sendernya bisa mengakses channel message, receivernya juga bisa mengakses channel message. Makanya sudah ada irisan di sini ya. Setelah itu kita masuk ke area receiver. Ada yang disebut dengan decoding. Apa itu decoding? Ketika dari tadi gua ngomong, atau saya mengirimkan encoding, maka teman-teman itu sekarang di kepalanya sambil mikir, ini Kapita ngomongin apa sih dari tadi? Oh, ngomongin tentang proses komunikasi. Oh, ngomongin ada encoding, ada sender, ada channel message, dan lain sebagainya. Nah, proses teman-teman menerjemahkan pesan atau menerjemahkan encoding yang dikirimkan oleh sender di dalam kepala teman-teman, itu kita sebut dengan decoding. Jadi sekali lagi, decoding itu adalah proses penerjemahan pesan. Nah, gampang ya. Pesan ini diterjemahkan oleh siapa? Jelas oleh receiver. Very simple. Ya. Nah, di sini selama proses dari source sampai dengan receiver, setelah itu semua selesai, maka receiver tentu diharapkan bisa memberikan respon dan juga feedback. Nah, tentu teman-teman sudah sering mendengarkan dua hal ini. Ada respon, ada feedback. Mungkin sebagian dari teman-teman selama ini masih berpikir respon dan feedback itu sama gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Respon dengan feedback itu dua hal yang berbeda. Oke, gimana cara bedainnya? Gampang. Kita lihat respon itu ada di wilayah mana. Dia ada di wilayah receiver. Kalau feedback dia ada di wilayah mana? Dia di wilayah sender. Kayak gimana perbedaannya? Kayak gini, teman-teman. Bayangin sekarang kita lagi ada di kelas kuliah biasa nih, kelas offline, nggak ada COVID ceritanya ya. Bayangin ketika gue lagi ngasih kuliah gitu ya, kira-kira apa yang teman-teman mahasiswa lakukan ketika gue ngasih kuliah? Sebagian mungkin ada yang dahinya mengkernyit karena lagi mikirin nih Kapita ngomongin apa dari tadi. Sebagian dari teman-teman mungkin sambil nyatet, nah poin-poin dari Kapita gue catetin. Mungkin sebagian dari teman-teman lagi mainin pulpen di tangannya. Kebayang nggak? Itu semua adalah bentuk respon yang teman-teman berikan. Nah, apakah teman-teman sebagai receiver ngajakin sender ngomong? Enggak ya, mengkernyit sendirian, ngangguk-ngangguk sendirian,
mainin pulpen sendirian, nyatet pun sendirian. Nah, ketika teman-teman memberikan respon tanpa mengajak serta sender, itulah yang kita sebut dengan respon. Tapi kalau teman-teman memberikan umpan balik, tapi ngajakin sender ngomong, itu yang kita sebut dengan feedback. Contohnya apa? Pas lagi gua ngomong, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Kapita, mau nanya dong, saya masih kurang paham nih tentang perbedaan encoding dan decoding. Nah, kalau kayak gitu, berarti teman-teman mulai ngajakin sender ngomong, mulai ngajakin gua ngomong. Ketika teman-teman mulai ngajakin saya berinteraksi sebagai sender, that's why itu berubah menjadi feedback. Makanya dia areanya masih langsung berubah ke area sender. Tapi kalau teman-teman nggak ngajakin saya ngomong, teman-teman hanya asik dengan dirinya sendiri, mau nulis, mau manggut-manggut, mau apa misalkan mau ngerjain yang lain, pokoknya apapun itu kita sebut dengan respon. Karena teman-teman tidak mengajak serta sender berinteraksi. That's why respon ada di wilayahnya receiver. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman yang perlu kita lihat adalah selama proses ini berlangsung, ada yang namanya noise. Noise itu apa sih? Gangguan, teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar ada apa aja sih noise atau barrier atau rintangan dalam sebuah komunikasi. Makanya selama ini kan kita sering dengar miskom gitu ya. Kita sering dengar, aduh nggak nyambung nih komunikasinya. Nah, ada apa aja sih noise yang menyebabkan nggak nyambung tadi? Ada 4 hal secara umum. Ada semantik, fisik, psikis, dan non-teknis. Jadi, saya mulai dulu dari yang gampang, itu fisik. Nah, namanya juga fisik, berarti berhubungan dengan kemampuan indera. Bisa jadi, mohon maaf, misal sendernya itu cadel, misal maaf ya. Nah, mungkin karena cadel, receiver-nya jadi nangkepnya, aduh nggak jelas nih tadi ngomong apa ya, nggak jelas. Nah, atau bisa jadi si sendernya ini lagi serak. Nah, karena serak lagi radang tenggorokan nggak bisa ngomong kencang, akhirnya ngomongnya pelan banget. Akhirnya receiver-nya juga miskomunikasi, nggak bisa dengerin. Atau kebalikannya, sendernya udah oke, receiver-nya ternyata kemampuan pendengarannya bisa lagi menurun. Nah, itu artinya ada gangguan fisik yang menyebabkan noise atau hambatan dalam komunikasi. Ya. Berikutnya adalah psikis. Psikis ini yang kita sebut dengan mood, teman-teman. Ini senjatanya cewek banget nih. Kalau lagi ngomong-ngomong serius, tiba-tiba ceweknya, aku lagi nggak mood. Nah, udah deh kelar deh urusan. Semua hal komunikasi, ketika orang-orang di dalamnya lagi nggak mood, sebagus apapun cara kita ngomong, kalau lawan bicara kita sedang nggak mood, jatuhnya salah aja. Nah, itu ceritanya psikis. Cewek-cewek kalau lagi mau PMS, pokoknya senggol bacok ya, cowoknya ngapain ngomong dikit salah, nah itu namanya faktornya psikis. Oke. Sekarang tinggal 2 lagi, ada semantik dan juga non teknis. Nah, kalau semantik itu berhubungan dengan bisa kata-kata. Nah, seperti apa nanti kita pelajari teman-teman. Ya, kayak gini nih misal. Bayangin teman-teman lagi jalan di Rawamangun Pemuda situ ya. Tiba-tiba ada orang Spanyol lewat. Sebenarnya dia pengen nanya, velodrome itu di mana sebenarnya? Cuman pakai bahasa Spanyol. Nah, karena kita nggak ngerti, akhirnya kita noise di situ. Kita nggak bisa bantu dia jawab. Terjadi kesalahan atau kegagalan dalam komunikasi. Nah, ketika kita tidak memahami bahasa seseorang, itu dikatakan noise semantik. Sekali lagi ya, ketika kita tidak memahami bahasa seseorang, mau itu bahasa Jawa, mau itu bahasa Minang gitu ya, atau bahasa luar negeri, nah ketika kita nggak paham dia ngomong apa, bahasa ini bahasa apa sih, gue nggak ngerti, itu namanya noise semantik. Nah, tapi yang mirip-mirip dengan ini ternyata bisa berubah jadi noise non-teknis. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kalau kita nggak paham dengan culture-nya, kalau kita nggak paham dengan budayanya, ini langsung berubah noise-nya jadi non-teknis. Tadi kalau kita nggak paham dengan skill bahasanya, itu semantik. Tapi kalau berubah menjadi kita nggak paham culture atau budaya di negara tersebut, itu sudah berubah menjadi noise non-teknis. Contohnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bayangin, kalau lu punya sohib gitu ya, bisa dia ngomong gini, bro, gue udah 40 hari puasa Daud gitu ya. Nah, terus lu langsung ngasih jempol. Gile, keren bro. Keren bro, Masya Allah gitu. Nah, kalau di Indonesia teman-teman ngasih acungan jempol kayak gini, nggak ada masalah gitu ya. Kalau teman-teman lakuin di Amerika juga nggak ada masalah.
Tapi ini akan jadi bermasalah ketika teman-teman pergi ke Iran, Afghanistan, Yunani, dan sebagian wilayah Italia. Bayangin, karena berbeda culture, maka komunikasinya juga berbeda. Kita ngasih jempol itu kan juga bentuk komunikasi. Nanti kita sebutnya gesture. Gerakan itu adalah gesture. Itu juga bahasa komunikasi, ya. Jadi teman-teman ketika mempelajari sebuah daerah atau sebuah wilayah baru yang akan teman-teman kunjungi atau datangi, jangan hanya belajar tentang bahasa skillnya aja. Jangan belajar tentang kalau mau makan ngomongnya apa ya, nggak cuma itu. Tapi ada budaya setempat yang juga harus kita pelajari. Contoh berikutnya, nih kalau di Indonesia megang kepala anak bayi gitu ya, atau megang kepala seseorang masih oke ya. Maksudnya kita ketemu anak bayi lucu, kita elus-elus kepalanya kan secara umum di Indonesia kalau sama saudara gitu nggak ada masalah. Nah, kalau teman-teman lakuin itu di Thailand, hati-hati, teman-teman bisa masuk penjara. Kenapa? Karena kepercayaan di sana mereka punya keyakinan atau punya belief bahwa apa ya, semacam dewa-dewa yang mereka sembah itu bersemayam di kepala manusia. Jadi kalau kita quote and quote mengelus kepala seseorang itu sama aja kayak menghina dewanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman di Arab Saudi lalu dipegang kepalanya, jangan marah ya. Ini juga lucu nih. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah umroh gitu ya. Kalau teman-teman misal ke Masjidil Haram gitu, kan kita lagi duduk nih, misalkan udah di saf tertentu nunggu sholat gitu ya, lagi duduk sila, tiba-tiba ada orang megang kepala kita, terus dia ngelangkahin kita pakai kakinya. Nah, itu teman-teman jangan marah, jangan dikira dia songong dan nyari ribut, enggak. Kalau di sana, cara menghormati orang lain adalah dengan memegang kepala. Jadi kalau misalkan dia mau melangkahi saf kita, dia mau dapat saf sholat yang lebih depan gitu ya, dia akan megang kepala kita lalu dia ngelangkahin kita dengan kakinya. Nah, itu adalah cara menghormati versi budaya sana. Jadi sekali lagi teman-teman harus cari tahu dulu, jangan langsung marah, jangan langsung emosi, cari tahu dulu emang budayanya kayak gitu atau enggak sih, gitu ya. Dan yang berikutnya, nah ini mengatupkan jari jempol dan juga jari telunjuk. Bro, nanti malam kita ini ya makan bareng ya di bakso sana. Oke, nah sambil bikin gesture kayak gini. Kalau di Indonesia boleh nggak? Boleh banget ya. Tapi kalau teman-teman lakuin ini di Prancis, Venezuela, Turki, dan Brazil bisa masuk penjara lagi. Kenapa? Ini seperti melecehkan perempuan, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak paham dengan budayanya, itu juga salah satu noise ya, tapi noise-nya masuk ke dalam non teknis. Kalau kita sekedar tidak paham dia ngomong apa sih, ini bahasa asing apa sih, hanya tidak tahu skill bahasanya, itu juga termasuk noise, hanya noise-nya noise semantik. Oke. Nah, ini ada lagi contoh noise non teknis. Nah, ini karena teman-teman adalah kelas entrepreneurship gitu ya, kelas pengatur manajemen dan bisnis, ini mungkin akan relate dengan nanti komunikasi bisnis sebetulnya. Jadi komunikasi bisnis antar negara itu kembali karena budayanya berbeda, maka komunikasinya menjadi quote unquote sedikit susah ya, karena budayanya berbeda. Nah, contoh misal gini, kalau teman-teman apa ya, lama dididik di Amerika, misal lama dididik di Amerika, lalu sudah jadi pebisnis sukses, terus teman-teman hijrah mau ekspansi atau melebarkan bisnisnya ke China gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman di sana presentasi semuanya oke. Source-nya atau teman-teman sebagai seorang sender itu sangat baik penyampaiannya, encoding-nya, pesan-pesan yang disampaikan juga luar biasa, presentasinya bagus banget, produknya bagus, harganya bagus, pokoknya semuanya almost perfect. Tapi ketika teman-teman nanya ke orang China ini, gimana bro? Jadi deal or no deal nih, lu mau nggak jadi partner gue butuh jawaban lu sekarang. Misalkan gitu. Ternyata orang China ini nggak bisa jawab. Atau bisa dibilang tujuan komunikasi dari orang Amerika ini ternyata gagal, nggak sampai ke China. Nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Kita lihat budaya dari dua negara itu. Ya, kalau budaya di Amerika, orang di sana usia 17 atau 18 tahun itu udah harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah. Karena kalau mereka masih di rumah bersama orang tua, itu quote and quote, mohon maaf, dianggap aib. Karena mereka harus belajar mandiri. Jadi beneran disuruh keluar dari rumah, hidup mandiri. Jadi, karena mereka sudah terbiasa hidup mandiri sejak usia belia, maka mereka sudah terbiasa untuk mengambil sebuah keputusan sendiri dalam tempo yang cepat. Kebayang ya, udah terbiasa hidup sendiri, mandiri, jadi kalau disuruh ngambil keputusan dalam tempo yang cepat, mereka bisa banget, udah biasa. Beda dengan China. Nah, teman-teman bisa lihat, budaya di China
itu sama kurang lebih kayak di Indonesia. Budaya bisnisnya itu adalah family business. Jadi jangan kaget di sana ada perusahaan keluarga yang sudah 7 generasi nih, yang ngebangun ini dulu buyutnya buyut saya, misal. Saya generasi ke-7 yang megang. Nah, itu banyak banget tuh di China. Karena mereka family business, maka ketika ditodong sama orang Amerika tadi, "Gimana bro, mau atau enggak? Gue butuh jawaban lu sekarang." Orang China ini nggak bisa jawab. Kenapa? Dia butuh waktu. Nggak bisa bro, gue nggak bisa jawab sekarang. Gue harus ngomong dulu sama bapak gue, ibu gue, om gue, tante gue, kakak gue, adik-adik gue, ponakan-ponakan gue, semuanya diajakin ngomong. Bayang nggak? Family business. Jadi orang-orang China itu sangat identik dengan kekeluargaan, dia tidak bisa dituntut untuk merespon sebuah keputusan dalam tempo cepat dan sendirian, nggak bisa. Karena dia harus ngomong dulu dengan keluarga besarnya, butuh waktu baru nanti dia memberikan jawaban ya. Jadi lagi-lagi ternyata budaya itu sangat mempengaruhi komunikasi termasuk dalam komunikasi bisnis. Nanti teman-teman akan dapat materi ini lebih lanjut di mata kuliah komunikasi bisnis ya. Alright, berikutnya ini adalah noise semantik. Nah, itu disebut dengan diksi. Kalau teman-teman masih ingat, diksi itu pelajaran SD sebenarnya, artinya pilihan kata. Jadi kata yang kita gunakan itu ternyata bisa bersifat ambigu. Gitu ya, ketika ambigu orang jadi salah tafsir. Maksudnya apa nih? Nah, itu pilihan katanya salah, kata yang dipakai itu ambigu, akhirnya penafsirannya pun jadi salah. Itu akhirnya disebut dengan noise semantik, ya. Ini juga tentang persepsi. Nanti insya Allah teman-teman akan dapat materi khusus ini di perilaku organisasi, bahwa ternyata persepsi itu akan mempengaruhi penafsiran kita. Nah, tadi ingat kan kita decoding itu menafsirkan sebuah pesan. Ketika pemahaman yang kita dapetin salah, karena persepsi kita salah, maka decodingnya juga akan kurang tepat. Gitu ya. Tapi apa yang paling parah dari semua noise ini, teman-teman? Noise terparah yang sudah sulit dibenahi adalah ketika receiver sudah tidak trust dengan sender. Ya. Jadi sebagus apapun sendernya ngomong, sebagus apapun cara dia komunikasi, seganteng atau secantik apapun dia, se-hype apapun dia menggunakan medianya, ketika ketika receivernya itu sudah tidak percaya, sudah tidak trust, maka lewat-lewat aja tuh apa yang diucapin. Ya, jadi ini sudah terjadi di Indonesia berapa tahun terakhir nih. Jadi orang mau ngomong apapun, kalau kita udah nggak trust gitu ya, bahaya. Udah pasti krisis kepercayaan, pada akhirnya ya ngapain kita olah di coding, ngapain kita olah di otak kita. Kita mental-mentalin aja omongan dia. Nah, makanya teman-teman yang namanya hidup itu adalah perjalanan selain untuk yang utama tentu beribadah kepada Allah ya, tapi artinya untuk dengan sesama manusia ini adalah perjalanan membangun kepercayaan ya, dan membangun kepercayaan ini bukan pekerjaan 1-2 hari ya, atau 1-2 tahun, enggak, ini pekerjaan seumur hidup. Sekali teman-teman mengecewakan, trust itu hilang, maka ya siap-siap aja. Next teman-teman mau bilang apapun, orang tidak akan percaya lagi ya. Itu disebut dengan noise non teknis. Oke. Berikutnya noise non teknis adalah inability to listen with understanding. Dia listen sih, dia mendengarkan sih, tapi dia mendengarkannya tidak dengan memahami. Jadi inability, dia nggak mampu mendengarkan dengan memahami. Karena mendengarkan dengan memahami itu dua hal berbeda, teman-teman. Kita denger sih dengerin, tapi bukan berarti kita mengolah informasi itu di dalam otak, gitu ya. Nah, kenapa sih orang itu bisa mendengarkan tanpa memahami? Ini kalau kelasnya offline sebenarnya biasanya gue kasih role play. Tapi mohon maaf karena kelasnya online saya tidak bisa role play. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk ketemu lagi maybe di perilaku organisasi. Semoga COVID-nya sudah hilang semua, tidak ada hambatan, teman-teman sehat, saya pun juga ada rezeki, sehat, usia, nanti kita bisa ketemu di kelas, kita bisa role play untuk ini ya. Oke, jadi prinsipnya gini, terkadang kenapa orang mendengarkan tapi tidak memahami. Nah, pernah nggak gini ya, gue kasih contoh yang sederhana. Misal nih, teman-teman kan mahasiswa. Misal teman-teman itu tergabung dalam sebuah organisasi di kampus. Namanya organisasi kan sering ya, kita debat atau let's say kita tukar pikiran. Nah, ketika kita tukar pikiran, seharusnya kan ketika lawan bicara kita sedang ngomongin sesuatu,
Kita dengerin sampai tuntas, lalu kita analisis, dia ngomong apa sih? Dia pingin apa sih? Ide dia apa sih? Gitu kan, seharusnya idealnya gitu. Tapi kita sering banget kalau lagi tukar pikiran sama orang, ketika dia ngomong sesuatu, maka otak kita tuh bukan didengerin, tapi juga lagi nyari pembenaran. Ah, ini nanti gue akan nyerangnya di bagian sini nih. Terus misalkan, ya kok idenya gitu doang sih? Nah, nanti gue akan bahas ini nih. Jadi kita nggak ngedengerin dia secara utuh, kita langsung judging, kita langsung defensif. Nah, itu kita sebut dengan passive listening, teman-teman. Ya, jadi yang ideal adalah active listening. Tapi biasanya kita passive listening, karena selama mendengarkan, kita tidak memahami, tapi kita justru langsung mencari celah, gue mau ngomong apa lagi nih habis ini? Gue mau ngebalikin apa lagi nih habis ini? Gue mau nyerang dia apa nih habis ini? Nah, itu namanya defensif. Itu kita sebut dengan passive listening. Ya. Sekarang gimana sih cara supaya kita bisa active listening? Maka yang pertama adalah don't judging. Nah, maksudnya don't judging tuh kayak apa? Kayak gini nih. Don't judging yang pertama tuh yang tadi. Kalau dia lagi ngomong, jangan pikirin yang lain, jangan pikirin mau ngebantah apa, jangan pikirin dan lain sebagainya. Pokoknya dengerin dulu, lalu pahami idenya dia apa yang dia mau, atau apa yang mau dia sampaikan dari ini semua. Oke? Yang kedua, don't judging tuh misalkan kayak gini nih, dia lagi ngomong nih, lawan bicara lu lagi ngomong, terus lu tiba-tiba terbesit di kepala lu, di dahinya lagi ada jerawat tuh, aduh mana jerawatnya lagi matang-matangnya, aduh gatal deh pengen diceplusin. Nah, jadi dia lagi ngomong apa, otak kita lagi mikirin hal lain tuh. Ini sering banget kejadian. Dia lagi ngomong, tiba-tiba kita terbersit, di giginya ada sisa sayur lagi nyelip tuh. Tuh jadinya miss beberapa detik dia ngomong apa, ya kita nggak akan bisa menerima informasi secara komprehensif kalau seperti itu. Ya, dia juga dulu saya ketika masih berkecimpung di kedokteran gigi gitu ya, ini juga PR banget buat saya. Kenapa? Karena setiap saya ketemu orang baru, maka apapun yang diomongin, gue pasti akan fokus kepada giginya. Pasti itu. Apa yang bisa gue lakuin dengan nih orang ya? Apa treatment apa ya? Dia butuh apa ya? Wah, ini kayak gigi bisa dipakein bracket nih. Ini kayaknya gini, dan lain sebagainya. Ini kayak bisa di bleaching dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita tidak fokus dengan apa yang dia sampaikan. Ini bahaya nih teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah don't judging. Oke. Yang kedua, kita harus menghindari distraksi yang paling utama saat ini. Apa itu HP? Udah kalau teman-teman mau active listening udah pasti kudu wajib nggak boleh sambil main HP. Kenapa? HP itu adalah distraksi yang paling utama. Entah dari sinar lampunya, entah dari getarannya, apalagi volumenya. Aduh, tiba-tiba muncul iklan, udah banyak banget distraksi dari itu. Jadi teman-teman kalau mau active listening, jangan sambil pegang atau main HP. Ya. Berikutnya, respon dan feedback. Jadi tadi kita sudah belajar perbedaan antara respon dan feedback. Ketika teman-teman mau memberikan respon, di saat teman-teman yang lain itu, misalkan kita lagi ngomong dengan lawan bicara kita, teman-teman mau ngasih respon nih, ngangguk-ngangguk kah, atau cuma bilang, oh, suara saya masuk nggak ya dari tadi? Semoga masuk ya. Kok tiba-tiba ada informasi keep muting nih. Jadi respon dan feedback. Ketika teman-teman mau memberikan respon, eh, apa? Teman-teman boleh memberikan respon kapanpun. Jadi selama lawan bicara teman-teman ngobrol atau ngasih tahu informasi, teman-teman boleh memberikan respon kapanpun. Tapi kalau teman-teman memberikan feedback, entah itu ngasih saran, entah itu bertanya kembali gitu ya, untuk make sure sebuah hal, yakinkan dulu bahwa teman-teman memberikan feedback di saat yang tepat. Nah, di saat kapan itu? Di saat sender sudah menyelesaikan pembicaraannya. Ingat ya, jadi kalau respon lu boleh kasih dimanapun. Tapi kalau feedback, teman-teman harus pastikan dulu sender udah selesai ngomong atau belum nih. Atau dia sudah memberikan ruang belum buat gue ngomong. Nah, ketika itu sudah, barulah teman-teman boleh memberikan feedback. Yang terakhir adalah eye contact. Nanti kita akan ada bahasan khusus terkait eye contact di slide-slide berikutnya. Ya, saya mau bahas itu dulu. Jadi, komunikasi yang bagus itu adalah kombinasi antara verbal dan non-verbal. Nah, verbal itu apa sih? Verbal itu yang berhubungan dengan kata-kata deh pokoknya. Mau kata-katanya diucapin, mau kata-katanya dalam bentuk tulisan,
Pokoknya semuanya menggunakan kata-kata. That's verbal. Kalau non-verbal menggunakan apa? Gerakan. Nah, itu yang kita sebut dengan gesture. Oke. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi gabungan antara kata-kata dan juga gerakan. Ada 3 fungsi komunikasi non-verbal. Yang pertama adalah repetition. Repetition ini kata dasarnya adalah repetisi. Oke, repetisi itu apa sih? Pengulangan, repeat. Nah, apa yang diulang? Yang diulang adalah kata-katanya atau verbalnya diulang lagi, dikuatkan lagi dengan gerakan. Misal gue nanya nih ke Bambang, Bambang lu udah makan belum? Terus dia jawab, belum Kak. Nah, sambil kepalanya geleng-geleng, ngasih kode belum. Jadi dia ngomong belum, lalu verbal tadi, si kata belum ini dikuatkan lagi dengan gerakan kepalanya geleng-geleng. Nah, itu namanya repetisi. Oke. Kalau substitution, namanya juga substitute, pengganti. Jadi kata-katanya, verbalnya diganti dengan gerakan. Misalnya gimana? Misal si Bambang lagi sakit nih, lagi sakit gigi dia. Terus gue tanya, Bambang lu udah makan belum? Dia nggak ngomong kan, lagi nggak bisa ngomong kan sakit gigi, tapi tangannya ngatuk ngasih ngasih kode tangannya melambai ngasih kode dia belum makan. Nah, jadi kata-katanya nggak ada diganti dengan gerakan. Meskipun Bambang nggak bilang belum makan, tapi tangannya melambai gitu, itu sudah menandakan bahwa oh Bambang belum makan ternyata. Namanya substitution. Yang berikutnya yang terakhir adalah identity. Identity ini apa? Identitas. Jadi gerakan itu menjadi identitas bagi seseorang. Misal, lu bayangin soneta nih. Nah, soneta deh paling gampang. Sonetanya Rhoma Irama. Itu kan mereka sambil main gitar, mereka punya gerakan ciri khas. Ketika main gitar kayak gimana? Diangkat naik, turun, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, itu ciri khasnya soneta tuh gerakan itu. Artinya kalau ada nanti newcomer, artis dangdut newcomer yang menggunakan gaya itu, maka orang bisa bilang, wah lu ngikutin gerakannya soneta lu. Kenapa? Karena itu jadi identitinya soneta, identitasnya soneta. Ya, jadi itu adalah 3 fungsi komunikasi non verbal. Nah, apa sih pentingnya komunikasi non verbal? Ini penting banget deh. Kalau misalkan bayangin lu lagi di atas panggung sebagai sender gitu ya, lagi ngomong, terus tiba-tiba semua orang yang nontonin lu, semua receiver lu itu gesturnya kayak gini semua tuh, ngelipet tangan. Nah, ini sebenarnya signal buat kita. Kalau semua audiens kita berlaku seperti ini, tanpa dia ngomong, harusnya teman-teman udah bisa mendapatkan signal tertentu. Kenapa nih dengan audiens kita? Ya, itu tanda bahwa mereka mungkin sudah bosen, lama banget sih ini orang nggak turun-turun, atau aduh materinya nggak menarik dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, kalau itu terjadi itu namanya substitution. Tanpa si audiens yang ngomong, tapi makna dari gerakan ini sudah bisa kita tafsirkan. Oh, mereka udah mulai bosen. Oh, mereka defensif, akhirnya semua hal yang kita omongin nggak masuk. Makanya kalau MC ngelihat penontonnya pada begini semua, dia akan langsung bilang, oke Bapak Ibu yuk kita tepuk tangan. Nah, bayangin kalau dia diajak tepuk tangan, akhirnya tangannya terbuka, terus tepuk tangan. Nah, itu adalah secara psikologi ada makna dia sudah mulai refreshing lagi, dia sudah mulai open lagi, nggak menutup diri dari si MC, gitu ya. Ini teori komunikasi, teman-teman. Nah, ini yang tadi kita sedikit disinggung di awal tentang gesture, yaitu khususnya eye contact. Eye contact itu juga merupakan sebuah gesture, teman-teman. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang, mohon maaf, belum bisa eye contact. Ya, mungkin belum terbiasa, dan lain sebagainya. Tapi yakinlah teman-teman, ini harus dilatih ya. Ini nggak bisa 1-2 hari langsung jago eye contact, nggak bisa. Harus dilatih setiap saat. Ketika teman-teman berlatih, paling gampang adalah eye contact dengan diri sendiri depan cermin. Jadi berlatihlah untuk melihat diri sendiri. Jadi setelah itu baru berlatihlah melihat dengan anggota keluarga, nanti baru dengan teman-teman dan dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, tapi ada juga orang-orang yang, Kak, gue nggak mau eye contact. Kenapa? Karena kan gue takut zina. Nah, itu ada dan itu memang dalam karena ini ajaran agama ini benar ya. Tapi saya ingin bilang gini, insya Allah itu kan tidak pernah memberatkan hambanya ya. Jadi ketika teman-teman mungkin tidak mau menatap lawan bicara yang berbeda
berbeda gender gitu ya, kita masih punya cara. Nah, jadi silahkan teman-teman jari jempol dan telunjuk kanan dan kirinya bikin bentuk segitiga. Nah, coba bentuk segitiga tadi, saya ulang ya, jadi jari jempol dan telunjuk kanan dan kiri disatukan bentuk bangunan segitiga. Nah, coba segitiganya teman-teman taruh di area warna merah yang saya kasih di gambar. Boleh segitiganya ke atas, boleh segitiganya ke bawah, bebas. Ya, yang penting itu area segitiga. Nah, itu adalah area eye contact, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak berani menatap mata atau tidak mau menatap mata karena zina, maka teman-teman bisa melihat area segitiga yang manapun. Boleh segitiga ke atas, boleh segitiga ke bawah. Teman-teman boleh lihat dahinya, teman-teman boleh lihat hidung bagian tengahnya. Tapi jangan di luar area itu, jangan teman-teman ngelihatnya ke telinga, jangan teman-teman ngelihatnya ke bibir, kejauhan. Orang tahu bahwa kita tidak menatap dia. Itu orang tahu kalau kayak gitu. Cuman kalau teman-teman masih di area segitiga tadi, insya Allah orang masih tetap merasa dihormati ketika sedang berbicara dengan kita. Ya, ini adalah tentang eye contact. Kita sebut dengan piramida eye contact. Ingat ya, bisa segitiganya ke atas, bisa segitiganya ke bawah, nggak ada masalah. Kalau ngomongnya cuma sama 1 orang atau 3 orang enak, contact-nya gampang. Sekarang bayangin teman-teman, kalau teman-teman harus ngobrol atau sedang menyampaikan materi kepada let's say 1.000 orang misalnya. Bayangin teman-teman berada di sebuah panggung, lalu teman-teman harus menyapa 1.000 orang, menyampaikan materi kepada 1.000 orang. Masa sih kita harus eye contact satu persatu? Kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, ada cara yang kita sebut dengan see, lock, and leave. Apa itu? Jadi misalkan bayangin teman-teman di depan kita tuh ada banyak banget orang. Nah, teman-teman bisa di pikiran teman-teman, jadi hanya di pikiran ya, teman-teman bisa bagi mereka ke beberapa area. Misalnya area kita bagi jadi area depan dan area belakang. Lalu area depan kita bagi 3, ada kanan, tengah, kiri. Area belakang ada kanan, tengah, kiri. Jadi total ada 6 area gitu ya. Tapi teman-teman gak usah bilang, oke teman-teman saya bagi ya ke 6 area, nggak usah, itu cukup di pikiran imajinasi kita aja. Nah, lalu caranya apa? See, lock, and leave. Kita lihat dulu, oh saya lihat dulu ke teman-teman yang ada di area depan kanan. Sudah lihat sih, lalu kita lock, kita kunci pandangan kita, let's say 5 detik atau 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah di lock, kita leave. Kita pindah ke area yang lain. Sekarang saya pindah ke depan tengah. Lihat lagi, lock lagi, 5, 6 hitungan, leave lagi. Itu terus sampai semua area sudah kita sapu pandangannya. Ya. Tapi ingat, kata kuncinya ada di lock. Locknya jangan kecepatan. Baru 2 detik udah pindah. Baru 2 detik udah pindah. Ya, orang juga nggak ngerasa dilihat kalau seperti itu. Ya. Jadi let's say 5-7 detik udah cukup kok untuk ke kelas besar seperti itu. Nah, kenapa ini harus dilatih? Karena penyebab kegagalan ketika interview kerja yang terbesar salah satunya adalah failure to make eye contact. Nah, jadi teman-teman harus belajar ya. Mungkin sekarang kelas malam atau kelas weekend sudah bekerja, tapi mungkin beberapa juga belum ada pengalaman kerja nih, bisa highlight di pesan ini bahwa ternyata 67% kegagalannya karena eye contact. Nah, yang berikutnya terkait gesture, apa sih yang harus teman-teman perhatikan gitu ya? Yang harus diperhatikan adalah hindari gesture berulang. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita tampil di depan umum berkomunikasi, atau kita mungkin nggak perlu di depan umum ya, kita one on one tapi dengan orang asing gitu ya, itu kan tentu ada rasa nervous kalau kita belum terbiasa. Nah, nervous itu atau grogi itu adalah energi. Ingat, energi itu nggak bisa hilang, teman-teman. Energi itu adanya harus disalurkan. Nah, makanya teman-teman bisa lihat, kalau ada orang grogi ngomong di depan umum, maka dia biasanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak wajar dan berulang. Contoh, kalau dia pakai kacamata, entah kenapa setiap 3 detik sekali, dia ngerasa kacamatanya ada yang salah dan dia harus perbaikin posisi kacamatanya. Itu sebenarnya kacamatanya nggak salah, tapi karena dia ada energi, grogi, itu energi harus disalurkan. Akhirnya tangannya bersalin kacamata mulu. Atau kalau teman-teman lagi pakai baju lengan panjang, itu entah kenapa kancingnya dibuka, ditutup, nanti digulung, dibuka lagi, gitu aja. Pokoknya salah aja pakai posisi
baju di lengannya. Nah, ini artinya ada energi yang belum tuntas nih, energi yang harus disalurkan, tapi disalurkannya jadi gesture berulang dan akhirnya jadi annoying. Nah, ada gesture yang harus teman-teman hindari betul ya ketika menjadi seorang sender. Ini kita sebut dengan Pinocchio nose. Jadi khususnya orang-orang psikologi percaya bahwa kalau seorang sender itu sering mengusap area hidungnya ketika dia sedang berbicara, maka itu artinya dia lagi berbohong. Nah, dan ini ternyata ada ilmiahnya, teman-teman. Karena kalau orang lagi bohong, pasti adrenalinnya meningkat, hormon adrenalin meningkat. Jadi darah itu naik. Nah, naiknya ke mana? Ke area sekitar kepala, khususnya di area wajah, hidung, mata. Nah, ketika darah itu berkumpul banyak di sana, maka suhunya relatif akan lebih hangat dibanding area organ-organ yang lain. Ketika dia lebih hangat, dia akan terkesan gatal. Karena gatal, makanya tangan kita akan sibuk untuk ngusap-ngusap daerah hidung. Ya. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman supaya nggak ketahuan bohong, enggak. Cuman saya pengen bilang, terkadang kita kan nggak bisa milih. Ketika kita grogi ini tangan kita mau ngapain gitu kan, menghindarinya. Nah, tolong hindari gesture yang seperti ini. Tolong banget hindari, jangan sampai teman-teman mengusap-ngusap hidung. Ya. Nah, jadi gimana strateginya? Ingat bahwa teman-teman harus menyalurkan energi. Nah, energi tadi tidak bisa hilang, dia hanya bisa dialirkan atau disalurkan. Dengan cara apa? Nah, bisa lihat foto yang pertama. Jadi ketika pertama kali teman-teman tampil di depan umum, tangannya boleh diposisikan seperti itu, lalu ketika kita grogi, boleh diremas sekuat tenaga, supaya energi tadi teralirkan ke sana. Nanti kalau sudah sedikit rileks, energinya sudah berkurang, baru kita buka. Kita pindah ke gesture yang lain. Nanti sudah rileks, kita ganti gesture yang lain juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ingat, bukan berarti dari awal sampai terakhir lo remes-remes tangan mulu. Enggak, itu juga jadi gesture yang annoying karena berulang. Ya. Jadi harus seperti ini. Kita variasikan gesture kita. Oke, tapi ingat, ini bukan perkara 1-2 hari langsung jago, ini harus dipraktekkan. Dan silakan teman-teman mulai mempraktikkan ini supaya skill komunikasinya bisa lebih baik. Karena yang namanya bisnis, skill komunikasi jadi salah satu senjata utama lah untuk kita bisa persuasi orang untuk menggunakan produk kita, maybe persuasi calon supplier, maybe persuasi misal calon supplier supaya dapat keringanan tenggat waktu pembayaran. Itu juga butuh skill komunikasi yang baik kan. Nah, jadi silakan mulai dari sekarang teman-teman pelajari ini supaya skill komunikasi kita menjadi lebih baik. Oke, baik teman-teman. Terakhir sebelum saya tutup, ini adalah komunikasi dalam organisasi itu secara umum ada apa aja. Ada 3, ini gampang, teman-teman gak usah pusing. Ada downward, upward, dan juga interaktif. Nah, ini terjadi kalau organisasi bisnis teman-teman sudah cukup banyak orang ya. Kalau teman-teman masih small player gitu ya, hanya 1 atau 2 orang, biasanya ini nggak dipakai sih. Jadi downward itu gampangnya gini, namanya juga down. Nah, jadi namanya down itu kan turun. Turun itu pasti dari atasan ke bawahan. Jadi yang ngomong dari pimpinan puncak atau pimpinan yang lebih tinggi ke anak buahnya. Itu kita sebut dengan komunikasi downward. Biasanya dipakai kalau apa aja sih? Nah, kalau misalkan bosnya ngasih arahan, saya mau ini dong, dirancangin produk baru dong, saya mau launching 3 bulan lagi misal. Atau saya mau ini dong, evaluasi penjualan kita di daerah Banten 1 tahun terakhir. Nah, intinya adalah pengarahan, memberikan instruksi kerja dan informasi. Atau misalkan bosnya juga pengen ngasih tahu, saya pengen ngasih tahu kinerja kamu selama 1 tahun terakhir yuk ke ruangan saya. Itu juga downward communication. Ini gampang banget ya. Terus yang berikutnya adalah upward, ini kebalikannya. Kalau down itu turun dari atas ke bawah, maka up itu naik dari bawah ke atas. Ya. Jadi anak buah itu ngapain ngajak ngomong atasan? Dia ngasih tahu, ini pekerjaan yang tadi Bapak minta, progresnya sudah sampai sini. Ini pekerjaan yang Bapak kasih sudah selesai, saya kasih ke Bapak dan sebagainya. Atau Pak, ini ada kendala nih, saya belum dapat data terkait yang begini ya. Ini namanya upward. Nah, yang terakhir adalah interaktif. Interaktif itu bisa kemana aja, bisa atas ke bawah, bawah ke atas, kanan ke kiri, ke peer gitu ya. Peer itu berarti yang selevel dengan kita. Nah, biasanya dipakai kalau apa? Dipakai kalau ada konflik gitu ya, kita butuh diskusi atau kita butuh, sob, gue butuh data nih, gue minta ya dari divisi lu. Nah, itu pertukaran informasi juga bisa. Ini simple ya,
Cuman karena teman-teman mungkin sebagian besar masih baru akan memulai bisnis, mungkin ini belum akan dipakai. Yang penting teman-teman meningkatkan skill komunikasinya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, saya cukupkan materi kuliah kita sampai sini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.